bersama saya, Rafael Azal Faraihan dari kelas 12A yang akan membahas tentang virus Ebola, mulai dari penyebabnya, gejalanya, hingga cara menanganinya. Yuk simak video ini hingga akhir agar kalian dapat memahami isi video tersebut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Mari kenali penyakit Ebola. Berikutnya ada pengertian virus Ebola. Virus Ebola adalah virus yang menyebabkan penyakit Ebola virus disiase atau EVD, yaitu infeksi serius dengan tingkat kematian yang tinggi. Virus ini termasuk dalam famili Filoviridae dan berbentuk filamen seperti benang panjang. Penularannya terjadi melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan hewan maupun manusia yang terinfeksi, serta melalui benda yang terkontaminasi cairan tersebut. Ebola tidak menular lewat udara seperti flu, akan tetapi gejalanya muncul setelah 2-21 hari setelah terinfeksi. Selanjutnya ada jenis-jenis virus Ebola. Yang pertama ada Zaire Ebola virus. Jenis Ebola pertama kali ditemukan di Zaire pada tahun 1976. Virus ini merupakan penyebab wabah Ebola paling mematikan, dengan tingkat kematian bisa mencapai 70 hingga 90%. Jenis ini paling sering terlibat dalam wabah besar di Afrika Tengah dan Barat. Yang kedua, ada Sudan Ebola virus. Ditemukan pertama kali di Sudan Selatan tahun 1976. Virus ini juga pernah menyebabkan beberapa wabah besar dengan tingkat kematian sekitar 50%. Meskipun tidak setinggi Zaire, tetap sangat berbahaya dan menjadi salah satu ancaman utama. Dan yang terakhir ada Bundibugyo Ebola virus. Diidentifikasi di Uganda tahun 2007, tepatnya di daerah Bundibugyo. Virus ini menimbulkan wabah dengan jumlah kasus cukup banyak, namun tingkat kematiannya lebih rendah dibanding Zaire dan Sudan, yaitu sekitar 25 hingga 35%. Nah, teman-teman, agar kalian lebih paham tentang virus Ebola, mari saksikan video berikut. Ketika virus Ebola masuk ke dalam tubuh melalui luka kecil atau selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut, virus langsung menempel pada sel inang. Ia memasukkan materi genetiknya dan memaksa sel tersebut membuat ribuan salinan virus baru. Virus yang dihasilkan kemudian menyebar lewat aliran darah dan organ-organ lain. Ebola terutama menyerang sel kekebalan, sehingga tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan infeksi. Selain itu, virus merusak dinding pembuluh darah dan hati, menyebabkan kebocoran cairan, gangguan pembekuan, serta pendarahan internal maupun eksternal. Akibatnya, penderita mengalami demam tinggi, muntah, diare, kerusakan organ, shock, bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Kemudian, ada penyebab virus Ebola. Yang pertama, kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, dan jaringan hewan atau manusia yang terinfeksi. Seseorang bisa sakit tertular jika kulitnya terluka atau selaput lendir seperti mulut, mata, hidung bersentuhan dengan cairan orang atau hewan yang terinfeksi. Cairan tubuh yang paling beresiko antara lain seperti darah, keringat, air liur, muntahan, urin, feses, sperma, atau ASI. Misalnya, ketika merawat pasien tanpa sarung tangan, virus bisa saja masuk melalui goresan kecil di kulit atau cipratan cairan ke mata. Yang kedua, ada penyakit atau pemakaman pasien yang tidak menggunakan pelindung. Orang yang merawat pasien Ebola tanpa pelindung diri atau APD berisiko tinggi tertular karena sering bersentuhan dengan cairan tubuh penderita. Selain itu, dalam beberapa budaya Afrika, jenazah pasien biasanya dimandikan atau disentuh sebelum dimakamkan. Padahal, virus Ebola tetap hidup dalam tubuh orang yang meninggal, sehingga proses pemakaman tradisional ini sering menyebabkan banyak orang yang terinfeksi sekaligus. Dan yang ketiga, ada menyentuh benda yang terkontaminasi cairan tubuh penderita. Virus Ebola bisa bertahan sementara waktu di luar tubuh, terutama pada benda yang terkena cairan penderita. Contohnya, jarum suntik, perban, pakaian, spray, atau alat medis. Jika benda-benda tersebut disentuh tanpa perlindungan, virus ini dapat berpindah ke orang lain. Oleh karena itu, semua peralatan medis seperti pasien Ebola harus dibuang atau disterilkan dengan benar.
Berikutnya ada gejala virus Ebola. Yang pertama, demam tinggi mendadak. Demam tinggi muncul karena tubuh melawan infeksi virus Ebola. Suhu naik drastis disertai rasa lemah, menggigil, dan nyeri otot. Yang kedua, ada muntah dan diare parah. Gejala ini membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Pada kondisi parah, muntah dan diare bisa bercampur darah sehingga menimbulkan dehidrasi berat. Dan yang ketiga, ada sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat terjadi akibat peradangan dalam tubuh. Gejala ini sering disertai rasa tegang di leher dan membuat pasien semakin lemah. Selanjutnya, ada upaya pencegahan virus Ebola. Yang pertama, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, minum air yang cukup, serta hindari daging yang tidak matang, agar daya tahan tubuh kuat dan resiko tertular lebih kecil. Yang kedua, ada sterilisasi peralatan medis, seperti jarum suntik, perban, pakaian, atau spray yang terkena cairan tubuh harus dibuang atau disterilkan dengan benar. Dan yang terakhir, hindari kontak dengan hewan pembawa. Menghindari kontak dengan hewan pembawa, tidak berburu atau mengkonsumsi daging hewan liar seperti kelelawar, monyet, dan gorila. Kesimpulannya adalah, virus memiliki peran yang beragam, baik yang merugikan maupun bermanfaat dalam dunia kesehatan dan bioteknologi. Meskipun banyak virus yang berbahaya, ada berbagai cara untuk mencegah penyebarannya, seperti menjaga kebersihan, menjalani vaksinasi, dan menerapkan pola hidup sehat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat melindungi diri dari infeksi virus dan menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Thank you.